di tengah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah pabrik besar bernama PT Arunika Jaya. Pabrik itu sangat terkenal. Ribuan orang bekerja di sana setiap hari. Gedungnya luas, memiliki beberapa lantai, gudang raksasa, ruang produksi, dan lorong-lorong panjang yang bahkan sebagian pekerja baru tidak pernah tahu ujungnya. Namun, ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh para pekerja lama. Jangan pernah berjalan sendirian melewati gedung C setelah pukul 12 malam. Konon, ada sesuatu yang tinggal di sana. Sesuatu yang sudah ada sejak pabrik itu pertama kali dibangun. Suatu malam, seorang petugas keamanan bernama Raka mendapat giliran jaga malam. Hari itu hujan turun sangat deras. Jam menunjukkan jam 0:43 menit. Ketika radio komunikasi Raka tiba-tiba berbunyi, "Kertit, Pak Raka. Tolong cek gedung C." Raka mengerutkan kening. Kenapa? Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas berat dari radio. "Ha-a, ha-a, ha." Lalu suara itu berbisik, "Ada orang di dalam." Radio langsung mati. Raka mengambil senter dan berjalan menuju gedung C. Saat sampai di depan pintu, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu yang biasanya terkunci rapat ternyata terbuka sedikit. Krik, Raka mendorongnya perlahan. Di dalam gelap gulita, hanya suara tetesan air dari atap yang terdengar. Tik, tik, tik. Raka menyalakan senter. Lorong panjang terlihat di hadapannya. Ia berjalan perlahan. Baru beberapa meter. Dag, sebuah benda jatuh dari rak di belakangnya. Raka langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri. Paling cuma barang jatuh. Kemudian senter di tangannya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara langkah kaki. Tok, tok. Langkah itu berasal dari ujung lorong. Raka menyalakan kembali senternya. Cahayanya menyinari ujung lorong. Kosong, namun suara langkah masih terdengar. Tok, tok. Semakin dekat. Raka mundur. Tiba-tiba sebuah suara laki-laki terdengar dari belakangnya. "Kamu pekerja baru?" Raka terdiam. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini tepat di samping telinganya. Sudah lama sekali tidak ada yang datang ke sini. Raka langsung berlari. Ia mencoba kembali ke pintu masuk. Namun, lorong yang tadi hanya sepanjang beberapa puluh meter terasa seperti tidak ada ujungnya. Ia berlari semakin cepat, tetapi setiap kali melihat ke depan, selalu ada lorong yang sama. Lampu-lampu di langit-langit mulai menyala satu persatu. Ting, 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 ting. Sampai akhirnya seluruh lorong terang. Di ujung sana berdiri seorang pria mengenakan seragam pekerja pabrik lama. Seragamnya kotor, wajahnya pucat, kepalanya tertunduk. Raka berteriak, "Siapa kamu?" Pria itu perlahan mengangkat kepala, matanya hitam pekat. Kemudian bibirnya tersenyum. "Aku sudah bekerja di sini, bahkan sebelum kamu lahir." Raka mundur ketakutan. Tiba-tiba pria itu menunjuk ke arah sebuah ruangan. "Mereka meninggalkanku di sana." Pintu ruangan terbuka sendiri. B-R-A-A-A. Raka melihat ke dalam. Di lantai terdapat mesin tua yang sudah berkarat. Kemudian ia melihat sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Foto para pekerja pabrik puluhan tahun lalu. Dan di antara mereka ada pria yang sama. Pria yang berdiri di hadapan Raka. Raka teringat cerita yang pernah disampaikan penjaga senior puluhan tahun lalu. Seorang pekerja bernama Surya mengalami kecelakaan di gedung C. Tubuhnya terjebak di dalam mesin. Karena saat itu listrik seluruh gedung mati. Tidak ada yang menyadari bahwa Surya masih berada di dalam. Ketika ditemukan keesokan paginya, Surya sudah meninggal. Tetapi anehnya, jasadnya tidak pernah ditemukan secara lengkap. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun selalu ada pekerja yang mengaku mendengar suara mesin menyala sendiri di gedung C, dan beberapa orang
pernah melihat sosok Surya berjalan di lorong. Raka mulai menyadari sesuatu. Gedung itu bukan sekadar dihuni oleh arwah. Sosok itu sedang mencari seseorang. Tiba-tiba pria tersebut berkata, temani aku. Temani aku. Raka langsung berlari menuju pintu. Kali ini pintu terlihat jelas. Ia menarik gagangnya sekuat tenaga. Brok, pintu terbuka. Raka terjatuh keluar. Hujan masih turun deras. Ia langsung berlari menuju pos keamanan. Sesampainya di sana, Raka melihat 3 orang petugas keamanan sedang duduk. Mereka terkejut melihat Raka dalam keadaan pucat dan basah kuyup. Pak Raka, dari mana saja? Raka menunjuk gedung C. Ada orang di sana. Ketiga petugas itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian berkata pelan, "Pak, Raka, apa? Apa?" Gedung C sudah dikunci dari sore. Raka menggeleng. Tidak mungkin, saya baru saja keluar dari sana. Petugas senior mengambil kunci. Mereka bersama-sama memeriksa gedung C, pintunya masih terkunci. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Tetapi ketika mereka melihat kamera CCTV, mereka semua terdiam. Di rekaman jam 0:43, Raka terlihat berjalan sendirian menuju gedung C. Namun beberapa detik kemudian muncul sosok pria berseragam tua berjalan tepat di belakangnya. Dan yang paling mengerikan, selama hampir 1 jam Raka berada di dalam gedung C, tidak pernah terlihat keluar dari pintu. Yang keluar dari gedung pada jam 1:37 hanyalah Raka. Tetapi di belakangnya terlihat sosok pria itu berdiri di ambang pintu, menatap kamera, tersenyum. Sejak malam itu, Raka tidak pernah mau bekerja di pabrik tersebut lagi. Namun, para pekerja shift malam masih sering mendengar suara mesin dari gedung C. Dan beberapa minggu kemudian, seorang petugas keamanan baru melapor bahwa ia melihat seorang pria berdiri di lorong. Ketika ditanya siapa namanya, pria itu hanya menjawab Surya, lalu menunjuk ke arah ruang mesin sambil berkata, "Kalau kamu mendengar suara mesin menyala setelah tengah malam." Ia tersenyum. Jangan pernah mencoba mencari tahu siapa yang menyalakannya. Karena menurut cerita para pekerja lama, mesin itu bukan sedang berproduksi. Mesin itu sedang mencari korban berikutnya.